Kemampuan mengidentifikasi sumber data. Tujuan pembelajaran, peserta didik mampu mengidentifikasi sumber data yang umum digunakan dalam penelitian pembelajaran serta mengetahui cara mengaksesnya. Pengertian sumber data kita sudah belajar pada pertemuan sebelumnya, yaitu asal atau tempat dari mana data diperoleh untuk tujuan penelitian, analisis atau pengambilan sebuah keputusan. Jenis-jenis sumber data kita sudah belajar, ada data primer dan data sekunder. Cara mengidentifikasi sumber data yang relevan dan dapat diandalkan. Ada 4. Yang pertama, kredibilitas sumber data. Kita harus periksa latar belakang dan reputasi penulis atau penerbitnya. Kita pastikan sumber data tersebut memiliki otoritas yang berwenang di bidangnya. Yang kedua, keakuratan informasi. Kita bandingkan informasi dari beberapa sumber untuk memverifikasi kebenarannya. Kita pastikan informasi didukung oleh bukti-bukti dan data-data yang akurat. Yang ketiga, relevansi data. Kita pastikan informasi tersebut sesuai dengan topik atau pertanyaan penelitian. Kita periksa tanggal publikasi untuk memastikan informasi masih up to date. Yang keempat, accessibility. Pastikan sumber data mudah diakses dan tersedia bagi peneliti. Kita gunakan sumber data yang dapat diakses secara online maupun offline. Cara mengakses sumber data. Ada 5. Yang pertama, melalui perpustakaan. Kita bisa gunakan katalog perpustakaan untuk mencari buku, artikel yang relevan dengan kemauan kita. Kedua, kita manfaatkan layanan perpustakaan digital atau e-perpustakaan untuk mengakses e-booknya atau jurnal online-nya. Yang kedua, ada internet. Kita gunakan mesin pencari seperti Google untuk menemukan situs web dan artikel terkait. Yang kedua, kita kunjungi situs web resmi dan terpercaya untuk informasi yang lebih akurat. Yang ketiga, kita bisa mengakses melalui media sosial. Kita ikuti akun atau halaman yang terkait dengan topik yang kita minati. Kita gunakan hashtag untuk menemukan konten-konten terkait. Yang keempat, kita bisa menggunakan lembaga pemerintah atau organisasi internasional untuk mengakses sumber data. Kita kunjungi situs web lembaga pemerintah atau organisasi internasional untuk data statistik dan laporan. Kita gunakan publikasi resmi dari lembaga-lembaga tersebut. Terakhir, kita bisa gunakan wawancara atau survei. Pertama, kita bisa menghubungi narasumber yang relevan atau kita atur jadwal wawancaranya. Yang kedua, kita buat kuesionernya dan kita distribusikan kepada responden-responden untuk mengumpulkan data survei. Oke, contoh kasus dan latihan. Kita meneliti kesejahteraan siswa di sekolah. Sumber data primernya, survei yang diisi oleh siswa tentang kesejahteraan mereka, wawancara dari guru dan staf sekolah, pengamatan langsung di sekolah. Lalu sumber data sekundernya, laporan tahunan sekolah, artikel jurnal tentang kesejahteraan siswa, data statistik dari dinas pendidikan terkait. Yang kedua, penelitian tentang populasi udara. Sumber data primernya, pengukuran langsung tingkat populasi udara di lokasi tertentu, wawancara dengan penduduk setempat dan ahli lingkungan. Sumber data sekundernya, data dari Badan Meteorologi dan Klimatologi atau BMKG. Artikel jurnal tentang dampak polusi udara. Yang terakhir, laporan dari organisasi lingkungan. Mari kita berefleksi. Mengapa penting untuk mengidentifikasi dan mengakses sumber data yang relevan dan dapat diandalkan? Bagaimana kita dapat memastikan bahwa data yang kita gunakan dalam penelitian akurat dan relevan? Yang ketiga, apa langkah-langkah yang kita lakukan untuk mengumpulkan data dari berbagai sumbernya? Ayo kita berlatih mengerjakan soal. Yang pertama, pilih topik
penelitian yang kita minati. Identifikasi sumber data primer dan data sekunder yang akan kita gunakan. Kumpulkan data dari setidaknya 2 sumber data primer dan 2 sumber data sekunder. Lalu buat laporan singkat yang mencakup deskripsi sumber data, cara mengaksesnya, dan evaluasi kredibilitas masing-masing sumber data tersebut. Yang kedua, lakukan wawancara dengan seorang yang ahli di bidangnya yang kita pelajari. Tulis laporan yang mencakup pertanyaan yang kita ajukan, jawaban yang diberikan, dan evaluasi kredibilitas sumbernya. Cari artikel jurnal terkait topik kita, buat ringkasan artikel tersebut dan jelaskan relevansinya dengan penelitian kita. Terima kasih.